Ini kok disuruh kuliah lagi mau nggak? Ada yang mau ada enggak ya? Kalau mau S2 ya apa-apa gitu ya. Silakan ya. Makanya kita dapat kesempatan luar biasa di sini ya. Dan untuk bangun komunitas ini Ciputra tidak sendirian, dia kerjasama dengan Tunas Group juga, perusahaan konglomerasi juga di bidang utamanya di otomotif, saingannya Astra, ya, kayak Tunas Toyota, Tunas Honda, Tunas Visu dan macam-macam. Kalau di Semarang mungkin ada Mandiri Tunas Finance, kerjasama dengan Mandiri, ya kan? Perusahaan leasing, kalau di mobil paling tahu ya, ada Tunas Finance. Jadi ini memang perusahaan besar juga dari tahun 67. Artinya apa? Dua perusahaan besar kerjasama bikin program. Kira-kira buat yang kecil atau yang besar? Pasti besar ya. Nggak mungkin KFC ketemu McD bikinnya warteg, nggak mungkin ya. Pasti mau buat sesuatu yang besar. Dan zaman sekarang kalau kita mau mengalami percepatan, alangkah baiknya kita ikut yang besar, betul nggak sih? Supaya hari ini kan zamannya percepatan soalnya, betul ya. Jadi inilah kesempatan kita buat mengalami percepatan. Pertanyaannya, teman-teman bisnisnya atau pribadinya mau dipercepat nggak sih sama Ciputra? Memang ya. Jadi kelas tentang entertainment, entrepreneurship mindset. Kemarin hari Senin kita ada kelas fotografi. Kapan hari kita ada kelas video selling. Pernah tahu nggak video selling? Kesempatan luar biasa. Sampai di titik ini ya. Teman-teman, secara umum programnya Ciputra bagus nggak sih? Tadi kita bisa dapat apa tadi dari komunitas? Satu, dapat apa aja? Bantu saya. Relasi, apa lagi? Modal. Dapat apa? Modal. Oke, apa lagi? Ilmu, apa lagi? Relasi tadi, promosi usaha, betul ya? Coaching bisnis, betul ya? Dapat kesempatan diskon, betul ya? Dapat kesempatan expo bisnis, betul ya? Dan masih banyak lagi, betul ya? Artinya selalu program Ciputra bagus gak sih? Yang merasa bagus boleh kasih tangan kanan buat saya. Saya kesempatan capek-capek ya. Karena saya percaya program ini bisa memberikan percepatan. Dikasih 10 juta hari ini, 1 jam habis nggak? Habis. Tapi saya perlu belajar perencanaan keuangan. Karena realitanya semua bisnis, semua impian butuh modal. Kalau nggak direncanakan, kapan sampainya? Betul ya? Dan kenapa keluar keuangan itu penting? Contoh gini, misalnya nih, teman-teman misalnya dari hari ini, dari usahanya, dari pekerjaannya, dari apapun itu lah ya, dapat misalnya income-nya jadi 100 juta per bulan, mau nggak? Mau, tapi pengeluarannya 150 juta, mau? Tekor nih ya. Ya makanya kita harus belajar kelola keuangan. Nah, pertanyaannya sekarang coba deh saya tanya sama teman-teman. Kalau orang Semarang, bantu saya dong. Orang Semarang biasanya nih, kalau apa yang dilakukan orang Semarang supaya bisa punya modal atau ngumpulin modal, yang dilakuin apa biasanya? Hah? Kerja, oke apa lagi? Utang, oke apa lagi? Minta orang tua, oke apa lagi? Minta teman, woi temennya kenalin dong. Apa lagi? Hah? Hacker, sanggih pak. Apa lagi? Gak ada yang ngomong nikah sama orang kaya. Bercanda itu juga butuh modal banyak ya. Ya apa ya? Apapun namanya prosesnya ya. Ya, utang juga nggak? Belum tentu, ya kan? Minta sama orang tua, emang orang tuanya masih punya, kan belum tentu ya? Nah, kalau di Ciputra kita mau ajak teman-teman yang semua orang pasti bisa lakukan, oke ya? Gimana caranya punya modal yang semua orang pasti bisa lakukan, oke ya? Tapi kita back to basic ya. Kayak gitu kekumpul nggak modalnya? Enggak. Kalau yang benar kan gini ya, Pak, saya punya mimpi nih mau punya modal 300 juta mau buka kafe gitu ya? Oke, 3 jutanya mau capai berapa lama? Artinya tiap bulan kita harus setting berapa nih supaya titik sesuai targetnya kekumpul modal ya, betul nggak sih? Karena itu harus yang lakukannya, betul ya? Cuma pertanyaannya, kayak tadi itu nabung konsistennya sulit ya? Nggak mudah, nggak semua orang mudah. Kira-kira nih, coba teman-teman kasih ide. Kira-kira kenapa sih kok nabung konsisten itu sulit? Apa alasannya? Kebutuhan, apa lagi? Banyak pengen. Banyak apa? Banyak pengennya. Apa? Godaan. Sebenarnya satu teman-teman. Kenapa kok nabung itu susah? Uang masuknya kurang. Betul nggak? Kalau uang masuknya banyak, nggak susah. Betul ya? Betul ya? Logis saja. Makanya Ciputra, yuk diajarin teman-teman nambah sumber income. Goalsnya apa? Supaya nabungnya gampang, ngumpulin modalnya lebih cepat, betul ya? Dan ini polanya orang kaya, teman-teman. Ciputra ini ngajarin teman-teman habitnya orang kaya. Contoh nih, almarhum Pak Ciputra, Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir misalnya ya. Pertanyaan saya, beliau-beliau itu kira-kira bisnisnya satu atau banyak? Banyak. Banyaknya di Ciputra ini nggak kalah bagus, teman-teman.
Malah menurut saya banyak yang lebih praktikal yang bisa kita lakukan. Tapi menariknya lagi, ternyata di Ciputra nggak minta iuran sekian. Bahkan ternyata di Ciputra tidak ada iurannya. Wah, betul kan menurut saya? Asik ya. Jadi buat teman-teman kalau masuk di komunitas Ciputra tidak perlu bayar iuran ya. Tapi sebagai gantinya kita minta komitmen buat teman-teman kalau mau masuk dalam komunitas adalah mereka yang niat punya usaha atau kembali usaha. Apa indikator orang niat punya usaha? Mereka yang niat pasti ngumpulin modal, betul nggak? Ya. Logis ya? Ya kan nggak mungkin dong tanya sama saya, Palang mau punya usaha nggak? Mau Pak. Palang sudah ngumpulin modal nggak? Saya nggak mau Pak ngumpulin modal, nunggu bakso saja. Kayak gitu dia punya usaha nggak? Nggak niat ya. Memang berbansos ya nggak juga ya. Nah makanya buat teman-teman kalau mau masuk di komunitas Ciputra nggak perlu bayar iuran, tapi silakan menabunglah pribadi. Tujuannya apa? Besok-besok pas mau eksekusi usahanya, ngembangin usahanya, modalnya beneran punya. Jangan sampai sudah ikut komunitas, dapat ilmu, dapat relasi, dapat macam-macam. Pas mau eksekusi masih bingung cari modalnya di mana. Boleh ya? Itu insight-nya ya. Ya silakan menabung pribadi sesuaikan dengan target dan kapasitas masing-masing. Mau nabung 20.000 per hari kah, mau 50.000 per hari kah, ya sesuaikan masing-masing ya. Ya minimal kurang jajan harian lah. Kalau hari ini kopinya Starbucks ya geser ke kopi kenangan gitu ya. Atau mungkin senangannya bakso tiap hari ya dikurangi gitu ya. Atau mungkin hari ini udah punya usaha nih, ya usaha produknya dijualin lebih satu dicelengi kan boleh ya. Ya silakan buat masa depan kok. Silakan manfaatin. Kalau di Ciputra, memang Ciputra buatkan sebuah terobosan programnya buat kita semua ya. Buat teman-teman bisa nabungnya aman dan bagus. Saya mau Ciputra artinya 80-90 juta. Pak mau punya modal 165, ya sudah nabung aja 40.000 per hari atau 1,2, 10 tahun berkumpul 144, dari Ciputra kasihnya 165. Nabung nggak masalah Pak, tapi kok nabungnya di asuransi Pak? Katanya orang nabung di asuransi rugi Pak, pernah dengar gitu kan? Iya. Oh mungkin pernah ya. Tapi saya kasih disclaimer ya, saya mau teman-teman gini, mungkin pernah dengar kata-kata ini. Pak katanya orang kalau saya nabung di asuransi 10 tahun 100 juta, pas saya tarik uangnya tinggal 50 juta, pernah dengar nggak? Pernah dengar ya mungkin? Pernah tahu nggak kenapa? Belum tahu. Saya kasih tahu boleh nggak? Boleh ya. Minimal besok-besok ditawari so jawab ya. Yang kedua pengusaha harus cerdas finansial dong. Nah, kenapa bisa demikian? Biasanya ada dua hal teman-teman. Yang pertama namanya asuransi biasanya dikembangkan di saham atau reksadana. Tahu ya saham reksadana? Saham itu bagus, tapi ada resikonya. Bisa naik, bisa minus. Tapi kalau Ciputra tidak terjadi, karena di Ciputra dikasih jaminan selalu positif, bahkan tahun ini 5-3% per tahun. Artinya ekonomi bagus itu naik, ekonomi jelek yang lain bisa minus, Ciputra minimal 3% per tahun. Bahkan realisasinya bisa 2 kalinya deposito, kan lumayan ya. Yang pertama. Yang kedua, namanya perusahaan asuransi kalau terjadi risiko itu akan keluar santunan puluhan bahkan ratusan juta. Ciputra kita nabung 600.000, terjadi risiko di kanan yang kuasa, keluarga dapat santunan 60 juta. 1,2 120 juta, 5 juta 500 juta dan seterusnya ya. Tapi saya ngomong fair, sebagai seorang pengusaha, menurut saya pengusaha itu wajib punya asuransi. Kenapa? Saya pengusaha, saya ngatur cash flow di usaha saya. Nggak minta-minta, saya di kanan yang kuasa mendadak gitu ya. Keluarga saya akan ditagih utang sama supplier saya. Tapi keluarga saya akan kesusahan lagi utang sama konsumen saya. Saya sih nggak mau ninggalin utang buat keluarga, nggak tahu teman-teman. Apalagi kemarin saya baru ketemu salah satu member di Madiun, dia cerita suaminya tuh pengusaha, beliaunya ini ibu rumah tangga, nggak pernah kerja. Tiba-tiba suaminya tutup usia meninggalkan utang 5 miliar dan nggak punya asuransi, nggak punya apa. Apa yang terjadi? Rumahnya dijual. Pasti anak kecil 2. Ya apa yang terjadi? Ya minimal jangan sampai gitulah ya. Kasihan keluarga kita. Baru presentasi bisnisnya nggak gampang, betul ya? Yang kedua, teman-teman akan dipaksa untuk nabung beneran jangka panjang supaya beneran punya modal. Soalnya kalau orang Indonesia nggak dipaksa nabung, nggak punya tabungan, beneran. Saya juga semua kok. Yang ketiga, risiko terjadi. Pak, kalau misalnya saya butuh dananya Pak, tahun ke-5, ke-6 saya mau tarik Pak, mau nyekolahin anak kah, mau nikah kah, boleh nggak ditarik? Silahkan, kalau mau tarik ya boleh. Cuma kalau ditarik sebelum komitmennya 10 tahun, biaya potongan 1 tahun yang harusnya kembali jadinya hangus. Artinya ikut komunitas ini harusnya gratis, nabung aja. Tapi kalau kita tarik sebelum komitmennya, ikut komunitas ada biaya berapa, lebih kurang 1 tahun tabungan. Tapi saya ngomong fair teman-teman. Saya gabung di komunitas ini nabungnya 1,2 tiap bulan. Hari ini saya tarik, hangusnya hampir 15 juta, betul ya? Cuma kalau saya tarik pun saya masih untung. Satu, saya dapat relasi luar biasa banyak dari yang punya pabrik, macam-macam dan lainnya. Zaman sekarang relasi itu aset, betul ya? Kalau saya nggak gabung sini, saya nggak mungkin kena ownernya pabrik, yang macam-macam itu mahal. Yang kedua,
Selama 3 tahun terakhir ini saya bisa buka 3 usaha yang tadi saya cerita. Buka ada kebun koram, ada buka usaha makanan, ada buka tambak udang. Artinya kalau punya usaha menghasilkan jadi cuan dong, cuan lah. Yang ketiga, selama 3 tahun ini saya bergabung di komunitas, saya ngumpulin modal dari program Ciputra sekitar 500 jutaan. Artinya harus 15 juta, pasti untung kan? Untung. Kan pengusaha carinya untung loh, betul nggak sih? Sederhana aja, cari. Ciputra masih punya uang kas 3 kali lipat, jadi pasti terbayar. Sesuai laporan audit tahun lalu ya. Yang ketiga, buat saya paling mahal itu jaminan reputasi. Siapa? Ini loh, Bujina Ciputra yang jadi manajemen utama. Dia itu anak kandung kedua dari almarhum Pak Ciputra, istrinya managing director Ciputra Group hari ini. Kalau sampai bukan prestasi, programnya nggak jalan, reputasi beliau loh yang rusak. Tanda kutip ya. Tapi beliau mempertaruhkan reputasi beliau, memastikan programnya harus jalan. Apalagi beliau juga yang pegang oleh Ciputra, punya usaha yang lain. Menurut saya nggak mungkin reputasinya dihancurkan untuk sesuatu yang kecil, betul ya? Saya tanya ya, secara umum programnya Ciputra bagus nggak sih? Bagus ya. Misalnya nih ya, teman-teman hari ini saya mau ajak masuk dalam komunitasnya Ciputra, bisa dapat semua fasilitasnya gratis, nabungnya ditabungin, plus tambahin uang buat modal. Siapa yang mau? Enggak, semua angkat tangan. Tentang dengan atau apa ini? Tahu lah ya. Teman-teman, program Ciputra bagus nggak? Bagus. Saya mau ajak nih teman-teman masuk di komunitas Ciputra, dapat semua fasilitasnya gratis, nabungnya ditabungin, terus ditambahin uang buat modal. Siapa yang mau? Kalau gitu mau semua ya? Kalau nggak mau bohong. Manusia kok, wajar loh. Siapa saya nggak langsung gratis, betul ya? Pertanyaannya apakah bisa Pak? Jawabannya sangat bisa. Saya pribadi gabung di komunitas ini cuma pernah nabung 1 kali seumur hidup. Teman-teman bisa dapat kesempatan kolaborasi bisnis dalam komunitas. Siapa tahu ketemu partner bisnis, reseller, supplier atau yang lain ya silakan. Dan menariknya terjadi transaksi apapun dalam komunitas ini, Ciputra nggak minta fee sama sekali, ambilan DW, gitu ya. Banyak teman-teman yang buka usaha macam-macam, ya kerjasama, ada yang bikin makanan, ada yang bikin jasa atau yang lain silakan. Salah satu yang menarik kemarin, ada salah satu anggota komunitas orang Sidoarjo. Dia awalnya ibu rumah tangga. Dia produksi bantal guling, ya kan, dari Sidoarjo ya. Setelah gabung di komunitas ini kurang lebih 1,5 tahun. Hari ini dia kerjasama sama teman-teman buka tambak rumput laut, kelola hampir 30 hektar. Asik kan? Pernah kepikiran nggak seorang ibu rumah tangga yang jualan bantal hari ini ngelola tambak rumput laut 30 hektar? Kepikiran nggak? Nggak bakal, betul ya? Betul cara nih, ya kan? Kalau nggak masuk di komunitas seperti ini nggak bisa, betul ya? Itu loh soalnya komunitas, betul ya? Ya silakan dimanfaatkan. Saya Ciputra pasti bisa sampai, cuma butuh waktu dan proses. Sehingga Ciputra kasih kesempatan buat teman-teman dan saya, kalau mau bantu kembali komunitas ini, Ciputra kasih kompensasi. Dengan cara apa? Ada namanya program referensi. Silakan dimanfaatkan. Pak, referensi itu gimana? Kalau teman-teman happy dengan komunitasnya, bergabung dan happy, boleh mereferensikan teman yang lain gabung juga di komunitas. Silakan. Sama kayak teman-teman hari ini punya TikTok. Tahu TikTok nggak? Ya. Punya nggak? Ya. TikTok ada referensinya nggak? Ada. Ada ya. Dapatkan hingga 4 juta referensikan teman Anda, betul ya pokoknya. Atau punya Shopee. Shopee ada referensinya nggak? Ada, betul ya. Tujuannya apa pakai referensi? Mempercepat jumlah pengguna. Kalau di Ciputra tujuannya apa? Mempercepat terciptanya 4 juta pengusaha. Kalau dari kasih stimulus gak kumpul-kumpul, betul gak sih? Hari ini di Semarang aja mungkin banyak komunitas bisnis, tapi paling anggotanya ratusan, paling mentok ribuan. Gimana mau 4 juta? Ya harus ada dikasih stimulus. Kalau nggak kasih kapan kumpulnya? Dan goals besarnya tuh bayangin ya. Teman-teman hari ini gabung di komunitas Ciputra baru 9 ribuan nih. Bertumbuh jadi 100 ribu, 1 juta, 4 juta. Teman-teman dalamnya jadi member senior. Masa sih dari 4 juta pengusaha, teman-teman nggak ketemu klien, partner bisnis, reseller, supplier, itu nggak sih? Itu loh goals besarnya, betul ya? Nah, tapi yang gimana nih? Pak, kalau saya mau gabung di komunitas, tapi saya nggak mau referensi gimana? Ya nggak apa-apa, hanya teman-teman kok. Ini kan fasilitas ya, tapi toh referensinya simpel kok. Teman-teman tinggal nanti dapat materi, di-share ke temannya, diundang, nanti dibantu jelaskan, selesai. Teman-teman punya TikTok kan harus referensi ya, silakan. Tapi apapun tujuannya teman-teman gabung di komunitas, minimal 1, kalau boleh ya. Kalau teman-teman gabung di sini, minimal boleh nggak saya bantu paling nggak nabungnya gratis. Mau ini resmi, dipotong pajak masukkan kita masing-masing. Mau teman-teman punya BCA, BRI apapun ya silakan ya. Jadi resmi dari Ciputra. Jadi kalau saya pilih apapun, biasanya kita perlu beli produk tertentu dan jualan produk tertentu.
Tapi kalau Ciputra, teman-teman udah punya produk nih, yuk dibantu dipromosikan. Beda ya. Jadi memang konsepnya beda banget. Silakan dimanfaatkan. Kita ngomong income referensi. Income referensi ini contoh gini. Misalnya Bu siapa? Bu siapa? Nita. Bu Ita. Nita. Iya. Bu Nita. Contoh misalnya Bu Nita sama Kak Mesti ya. Nah, misalnya Bu Nita sama Kak Mesti. Contoh nih, ternyata Bu Nita gabung di komunitas. Kok bagus ya komunitasnya, terus happy ngajak saya. Parah gabung di komunitas Ciputra bagus nih. Maka Bu Nita akan dapatkan 15% dari berapa program tabungan saya ambil. Dan dapatnya 12 kali selama 1 tahun. Artinya marginnya 140%. Oke ya. Terus saya happy nih, saya ngajak Kak Mesti gabung yuk. Saya dapat 15%, Bu Nita yang kenal Kak Mesti masih dapat 5%. Mesti masih happy nih, Cita ini ketemunya si A, Bu Nita masih dapat 2%. A Cita ke B, Bu Nita dapat 2%. B Cita ke C, dapat 1%. Terus sampai donasi. Kalau Bu Nita tanya sama saya, gimana cara nabungnya gratis? Paling gampang referensi 7 teman pasti gratis, ya kan? Karena kan 15% kali 7 kan 100% lebih toh. Kalau nggak sampai 7 gimana? Ya nggak apa-apa, orang nggak referensi nggak apa-apa kok, hanya teman-teman ya. Tapi kalau mau nabungnya gratis, saran saya minimal referensi 3. Supaya apa? Kalau hari ini teman-teman gabung, referensi 3 di bulan yang sama, bulan depan dapat cashback 700.000 sampai 1 juta. Kalau nabungnya 600.000, gratis nggak? Gratis, nabung 1,2, kurang nambah dikit, betul ya? Ya silakan. Tapi kalau happy gabung Cita ketiga teman, 3 teman Cita tiga sampai 10 donasi. Bu Nita punya potensi income 500 juta per bulan atau 6,4 miliar per tahun. Kira-kira bangun pabrik sendiri bisa nggak Bu? Bisa ya. Silakan. Pak Agung misalnya hari ini dapat rezeki Pak, bisa beli franchise Indomaret. Bukan Semarang, amin ya Pak ya. Main di franchise Indomaret. Siapa tahu lu punya jadi franchise Indomaret ya. Amin. Terus ada orang lain yang Pak Agung nggak kenal sama sekali, nggak ada hubungannya sama Pak Agung, dia beli franchise Indomaret juga, bukan di Surabaya. Pertanyaan saya, Pak Agung masih dapat income nggak dari Indomaret Surabaya? Dapat nggak? Enggak, kan ini punya orang toh di Surabaya. Kan Pak Agung punyanya di Semarang toh. Tapi kalau Ciputra masih dapat. Kok bisa? Misalnya Pak Agung tadi gabung di komunitas, happy kemarin komunitas saya di Semarang atau dimanapun, ada orang lain yang Pak Agung nggak kenal sama sekali, nggak ada hubungannya sama sekali, kemarin komunitasnya di Hong Kong, di Papua, di Taiwan atau di Aceh ya. Pak Agung dan semua teman-teman masih kebagian. Kenapa? Karena Ciputra mengalokasikan 32% dari omset nasional proyek ini dijadikan bagi hasil buat semua anggota tiap bulan. Pertanyaan saya, Ciputra ini perusahaannya besar atau kecil? Kalau Ciputra buat proyek, kira-kira omsetnya besar atau kecil? Kalau teman-teman dapat 1% dari omset proyeknya Ciputra, seneng nggak? Siapa sih nggak seneng? Betul ya? Gimana? Besoknya langsung sukses nggak? Nggak mungkin, pasti butuh proses dong. Sama di Ciputra juga butuh proses. Anggaplah prosesnya butuh 1 tahun. Dalam 1 tahun kita ngapain? Kita nabung buat masa depan, pakai manfaatnya Ciputra, promosikan usaha kita, kenal sama orang-orang keren, sambil share, ini loh komunitas bagus. Ya, satu punya integritas. Oh ya, integritas ya, penting ini. Yang kedua punya profesionalitas. Kalau ada nggak ngerti ya belajar. Yang ketiga punya semangat yang benar. Kalau ada masalah cari solusi. Ini 3 hal kunci yang bikin teman-teman sukses. Karena ini kunci suksesnya sama Bu Ciputra. Disebutkan di bukunya beliau dan ini yang kita jiwai di komunitas ini. Integritas, profesionalitas, dan leadership. Ini penting, boleh ya. Dan banyak teman-teman dapat kesempatan luar biasa. Misalnya Pak Ketut Satya, dia ini orang Bali. Pernah tahu Minyak Putus-Putus nggak? Pernah dengar Minyak Putus? Nah, beliau ini salah satu distributor utamanya Minyak Putus-Putus di Minyak Putus-Putus ya, yang memenuhi berdirinya dari awal sampai sekarang. Udah banyak lah dalam komunitasnya, nabung saja dan lain-lain. Tapi saya mau garis bawahi yang terjadi di tahun ini. Tahun ini beliau buka usaha baru di bidang pupuk organik. Jauh ya? Kok bisa? Jadi salah satu member kita di Surabaya, dia punya pabrik pupuk organik di Pasuruan. Ketemulah sama Pak Ketut Satya ini di acara online, morning bos yang tadi loh. Ngobrol-ngobrol kok cocok. Akhirnya kopi darat di Bali. Akhirnya Pak Ketut Satya ini ditunjuk sebagai distributor tunggal untuk pupuk organiknya itu di NTB. Jadi duit kan? Jadi, betul ya. Ada juga misalnya Budiana. Budiana ini pengusaha UKM ya, tas kulit dari Pandaan. Kalau pernah tahu merek Ghost, pernah tahu nggak merek Ghost, Eigner, pernah tahu nggak? Mungkin nanti orang lihat ya di mall-mall. Nah, sebenarnya produknya itu sama kayak produknya Budiana, karena pabriknya itu materialnya sama, penjahitnya sama. Untuk mulai usaha media sosial LPG ya sekarang berjalan hampir 10 tahun lah.
Ya selama 10 tahun ini aku mulai nabung di rumah di Gresik, di Putra punya masih KPA sih. Tiba-tiba aku mikir ini gimana cara bayar KPA-nya nih. Wah, tiba-tiba aku ketemu iseng-iseng googling ketemu Pak Alan. Nah setelah itu manfaatnya sih bagus sih, komunitas ini bisa kolaborasi. Aku sekarang karena ini bisa kolaborasi sama member di Surabaya untuk nanti buka usaha di sana. Bagus. Yang selanjutnya aku ini seorang introvert sih ya, tapi aku juga gimana caranya mau merefleksikan, aku kan kepepet lah, butuh uang lah intinya ya, caranya kayak bisa belajar training ya, akhirnya bisa sih. Per bulan kemarin sih aku udah posisi bulan sih. Gue luar biasa. Oke, thank you Pak Edwin. Tangan dong buat Pak Edwin. Ya kan nih introvert banget ya. Betul gitu. Gak apa-apa. Tapi lumayan Pak Edwin baru karena saya terpaksa di sini. Orang itu dipaksa, terpaksa lama-lama terbiasa, betul ya? Kalau dan kemampuan public speaking seperti ini yang powerful yang teman-teman harus belajar. Di sini saya belajarnya. Ini dikirim ke rumah free ongkir, cetak sama ongkir terus Semarang aja berapa, betul ya? Nah itu dan kartu membernya tadi yang tadi bisa dimanfaatkan macam-macam. Selain 50.000 pertama, kita diajak kalau teman-teman di luar sana bayar iuran pertama, kalau di Ciputra yuk nabung pertama. Mau nabung 5 juta boleh, 1,2 boleh. Kalau mau nabung tahunan dapat cashback 1 bulan. Kalau misalnya mau nabung custom ya boleh. Intinya apa manfaatnya? Bagaimana kita bisa bertumbuh di sini? Bagaimana saya cara pakainya? Tapi seperti kata Jack Ma, ketika ada paham 40% dari konsep peluang itu udah cukup untuk memulai. Karena kalau nunggu 100% telat dan kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Datang 2 kali pun dalam kondisi yang berbeda, betul nggak sih? Saya boleh sedikit sharing kenapa kok saya gabung di komunitas. Ada 3 alasan besar. Yang pertama, karena memang namanya Ciputra. Saya percaya sama brandnya alumni kok ya. Tapi memang kalau Ciputra buat sesuatu itu pasti besar. Orang lain buat yang rumah, Ciputra buat yang kota. Orang lain buat yang mall, Ciputra buatnya mega blok. Orang lain buat yang universitas, Ciputra buat yang universitas kewirausahaan terbaik di Indonesia. Hari ini Ciputra bikin komunitas, pasti mau buat sesuatu yang besar. Dan kapan lagi kita bisa masuk ekosistem sebesar ini dengan cara semudah ini? Tetangga itu bayar uangnya jutaan, kan? Di Ciputra ngapain? Nabung buat masa depan, ya. Yang kedua, kenapa saya masuk di sini? Sederhana. Pada saat itu saya ingin banget punya usaha yang sukses dan berhasil. Zaman sekarang, kalau mau punya usaha sukses berhasil, harus punya banyak relasi, gitu nggak sih? Nah, dan saya dapat banyak sekali teman-teman luar biasa di sini, dan saya manfaatkan ya. Teman-teman kalau punya relasi ya dimanfaatkan juga percuma ya. Saya manfaatkan sehingga tadi bisa bangun beberapa usaha tadi saya cerita, tapi saya kasih bocoran. Saya minta tolong banget, tolong jangan dilakukan. Bingung. Tapi beneran, tolong jangan dilakukan. Kenapa? Kalau saya kasih tahu caranya kegampangan, terlalu mudah. Saya percaya teman-teman yang malam-malam datang ke sini ini orang berkomitmen semua. Harusnya daftar hari ini sekitar 20-an, yang datang kan sekitar 12-an something ya ini. Ini orang-orang berkomitmen, saya percaya. Jadi kalau saya kasih tahu caranya, minta tolong satu ya, jangan lakukan lebih. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Caranya gimana? Sebenarnya izin, Mas di belakang namanya siapa Mas? Mas Sulis. Mas Sulis. Nanti izin doanya Mas Sulis ya. Contoh ini, saya tanya dulu ya. Secara umum program Ciputra bagus loh ya. Bagus ya. Misalnya nih ternyata teman-teman beneran gabung malam ini nih kalau di komunitas Ciputra. Top nabung buat masa depan, dapat kesempatan, dapat relasi, dapat apapun dari sini kan luar biasa ya. Nggak ada sedihnya. Terus teman-teman ternyata gabung komunitas happy. Kalau happy boleh nggak sih cerita ke teman yang lain? Boleh. Boleh ya. Misalnya saya pribadi minta tolong boleh sama teman-teman. Kan saya harapannya komunitas ini cepat bertumbuh ya di Semarang Raya atau dimanapun. Misalnya saya minta tolong sama teman-teman, boleh nggak bantu kami, bantu Ciputra, bantu komunitas ini. Misalnya referensi 10 teman deh tiap bulan buat masuk komunitas. Kira-kira yang bisa bantu boleh nggak tangan? Kita langsung 10. 1, 2, nggak usah, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Belum semuanya angkat tangan, wajar. 10 punya potensi dapat modal 300 juta dari Ciputra. Wah, tangan dong buat Ciputra ya. Pertanyaannya masuk akal nggak?
Dari mana Pak masuk akal? Soal matematika nggak masuk akal ya? Perasaan kita gabung di sini nabung uang siapa? Uang kita. Dapat banyak manfaat, dapat banyak privilege. Referensi cuma 3 kali 12, tahun depan dapat 300 juta. Masuk akal nggak? Harusnya nggak masuk akal, hitungan matematika ya. Tapi Ciputra bisa. Kok bisa? Contoh nanti pakai namanya Mas Sulis ya. Jadi gini, kalau kita ngomong uang masuk 300 juta per bulan ya, buat sekali per bulan. Dengan cara apa? Bantu Ciputra komitmen referensi minimal 3 member tiap bulan. Tapi cara ngomong gini, contoh hasilnya aja saya ya, ngomong gini. Palan tahu Ciputra enggak? Tahu, itu kan punya mall, punya hotel tuh ya. Betul. Apa harus tidak? Karena gini, kalau Mas Sulis hari kamu atau teman-teman hari kamu, referensi 3 teman di bulan yang sama, itu ada namanya bonus start. Saya nggak sebut tadi ini bonus lain ya, dapat 300.000 sampai 500.000 kan lumayan ya. Yang kedua, kenapa saya minta tolong 3? Supaya bulan depan akunnya langsung gratis. Yang ketiga, kenapa saya minta tolong 3? Karena gini, realitanya kalau kita minta tolong referensi 3 kadang-kadang meleset. Harapannya 3, yang aktif cuma 2, betul ya? Kadang-kadang 3, yang aktif cuma 1, betul ya? Makanya dari itu, hitungannya gimana? Contoh Mas Sulis hari ini gabung, kan sendirian. Bulan pertama harusnya kan referensi 3 teman berempat nih. Ternyata meleset cuma dapat 1 yang aktif, namanya Alan. Berarti bulan pertama berdua. Bulan kedua kita komitmen sama-sama ngajak 3, harusnya ber8. Ternyata meleset yang aktif cuma 1, dapatnya berempat. Kita berempat, bulan ketiga komitmen ngajak 3, meleset cuma dapat 1, jadinya ber8. Lakukan hal yang sama-sama 12 bulan, harusnya komitmen referensi 3, ternyata meleset semua cuma dapat 1. Tahun depan tercipta 4.096 orang di timnya Mas Sulis. Itu kalkulator ya. Kalau dibagi 2, karena Ciputra maksimal 2 tim, 2048, modalnya mulai 600.000, berarti offsetnya sudah 1,2 M lebih. Kalau sudah seperti ini, Mas Sulis sudah peringkat tertinggi di Ciputra dengan potensi income 300 juta per bulan. Simpel nggak? Ya. Soal 1 355 6078. Nomornya halo ya, nomor 11. Soal 411 355 6078. Silakan. Kalau mau tanya-tanya boleh ya. Silakan. Mau ada kosongan. Sekarang sudah punya kedokteran, sudah punya apa banyak gitu. Iya. Ada pun apa yang bingung? Kedokteran disuruh bisnis tuh kayak opo, masa jualan ginjal. Ya tapi ya, tetap harus bisnis ya di sana. Masalahnya gitu. Oh gitu. Aktif, kabari saya, nanti kita masukkan ke grup. Oke, nanti kan ke grupnya kan maksudnya seperti ini. Tadi saya sudah cerita loh, kalau gabung kan dapat 5 hal. Belum ya?